Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan sebuah web sederhana menggunakan HTML dan CSS. Sebelum kita lanjut melihat webnya, kita lihat struktur dari file websitenya seperti itu. Yang pertama di sini kita ada di dalam sebuah file yang bernama foodcart, yang di dalamnya ada file folder image yang berisikan foto-foto daftar makanan untuk website foodcourt-nya. Kemudian di sini ada file index HTML, style CSS, foodcourt HTML, kemudian ada foodcourt untuk CSS-nya. Pertama-tama kita akan mulai dari penjelasan dari indeks HTML-nya, yang dimana di file HTML ini di bagian tag title itu ada output beranda yang akan ditampilkan pada bagian atas dari web browsernya. Kemudian di bagian body kontennya itu ada tag header yang menampilkan H1 selamat datang. Bisa kita lihat di websitenya, selamat datang menggunakan H1. Kemudian di bagian main itu ada akses halaman foodcourt menggunakan H2. Kemudian ada text P untuk menampilkan untuk mulai daftar makanan. Kemudian ada tag ahref yang menggunakan kelas bottom untuk menampilkan lift menuju ke halaman foodcourt. Kita bisa lihat di sini berikut. Saya sedikit memberikan style untuk bottomnya seperti ini. Bottomnya itu menggunakan padding 10 px, 20 px, menggunakan margin top 20 px bagian bawah. Kemudian ada white color putih, kemudian text decorationnya none agar teks bagian bawahnya itu tidak menampilkan garis. Terus ada border radius 5 pixel agar sisi dari bottomnya itu tumpul. Kemudian transisi background color itu 0,3 detik, yang dimana ketika kita hover bottom akan merubah warnanya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian foodcourt, yang ketika kita klik bottomnya akan menuju ke halaman foodcourt. Bisa kita lihat pada bagian atas header menampilkan H1 foodcourt Danur Wen. Kemudian ada gambar image Danur menggunakan alt foodcourt. Kemudian dengan class header image untuk mengatur image-nya. Kita lihat di sini CSS-nya. Pada bagian image itu menggunakan width 100%, max width-nya itu 250 pixel, lebarnya 250 pixel, dan height-nya, tingginya menggunakan auto agar mengikuti default dari lebar tinggi gambarnya. Kemudian ada main yang berisikan konten dari websitenya. Yang pertama menampilkan daftar makanan. Kita lihat CSS-nya, daftar makanan. H2 menggunakan color hitam. Bisa kita lihat di sini menggunakan color hitam. Kemudian di foodcourt-nya itu ada table yang dimana tag head, nama makanan, harga, kemudian gambar. Bisa kita lihat di sini tag headnya menggunakan background color warna oranye, kemudian menggunakan teks warna color white. Bisa kita lihat background colornya warna orange, kemudian teksnya berwarna putih. Di sini pada bagian table menggunakan width lebar 100%.
border border columns, kemudian menggunakan margin 20 px bagian kanan kiri dan atas 0 pixel. TH dan TD-nya itu menggunakan border 1 pixel solid berwarna biru sedikit putih, kemudian paddingnya 10%, text line-nya live. Semua teksnya itu berada di bagian kiri. Kemudian di bagian TRTD-nya, bisa kita lihat di sini TRTD-nya. Kemudian TD-nya itu menggunakan THTD. TD image itu menggunakan width 100 pixel auto, bisa kita lihat di sini 100 pixel auto mengikuti default gambarnya. Kemudian di bagian footernya footer menggunakan background color warna hitam, bisa kita lihat di sini warna hitam. Kemudian color warna putih, text align center agar teks berada di tengah. Kemudian paddingnya 10%, posisinya relatif, bottomnya 0, width 100%. Bisa kita lihat di bagian websitenya itu ada href yang menuju ke indeks HTML. Bisa kita lihat di sini menuju ke indeks. Ketika kita klik itu akan kembali ke halaman beranda. Seperti itu. Diatur menggunakan CSS warna oranye dengan text decoration agar href-nya itu tidak memiliki underline, menggunakan none. Mungkin hanya itu sedikit tampilan website dari modul 1 yang diperintahkan untuk food court kita beserta daftar makanannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan program website modul 2. Nah, di sini pada halaman indeks menampilkan yang pertama pada bagian title itu menampilkan home. Kemudian link sheet-nya itu masuk ke file style, kemudian stylus CSS. Yaitu di sini bisa kita lihat style CSS-nya. Nah, pada bagian body di sini ada link href untuk ke font Google agar tampilan fontnya itu lebih bervariatif seperti itu. Kemudian pada bagian body di sini ada tag nav yang artinya navbar menggunakan kelas navbar, kemudian div kelas icon, kemudian ada H1 dan Rwanda pada bagian kiri. Di sini bisa kita lihat pada bagian CSS-nya keseluruhan margin 0, kemudian padding 0, box sizing border box. Kemudian pada bagian body menggunakan font family Poppins sans serif dengan background color warna putih dan color warna hitam. Nah, di sini kita lanjut ke bagian navbar. Pada bagian navbar terdapat list indeks HTML, home, pendidikan, jadwal, kuliah, aktivitas, dan kontak. Pada bagian home itu masuk ke link indeks HTML, kemudian pendidikan pada pendidikan HTML, dan seterusnya. Pada bagian navbar itu menggunakan height 60 pixel. Bisa kita lihat di bagian pada bagian sini height-nya itu 60 pixel. 60 pixel. Ini kita hapus. 60 pixel. Kemudian backgroundnya menggunakan linear gradients warna biru muda dan biru tua. 90 deg agar warnanya bergradasi seperti ini. Kemudian display flex agar ke samping. Kemudian justify content space between. Line itemnya center, kemudian paddingnya 0 dan 20 pixel. Box shadow menggunakan warna hitam. Box shadow menggunakan warna hitam. Nah, bisa kita lihat
pada bagian di sini menu icon H1 ini H1 icon H1 ini menggunakan color warna putih dengan font size 24, kemudian lebarnya 600. Bisa kita lihat pada webnya menggunakan warna putih dengan lebar 600 pixel 600. Nah, kita lanjut bagian UL-nya, daftar menunya menggunakan display flex agar dia ke pinggir, ke samping, dan list style none agar tidak ada titik pada menunya. Kemudian menu hrefnya, text decorationnya none agar tidak ada underline-nya. Kemudian dengan warna putih, font size-nya 6 pixel, transition color saat hover warna dari menunya itu akan berubah warna putih dengan durasi 0,3 detik. Sini bisa kita lihat warna biru. Kemudian pada bagian display main itu menggunakan display flex, justify content center agar kontennya berada di tengah. Kemudian text line center, height-nya itu menggunakan 100 VH 60 pixel, background-nya linear gradient menggunakan gradient. Bisa kita lihat gradiennya dari biru muda ke biru tua. Kemudian colornya warna putih, teksnya warna putih. Kemudian text line center berada di tengah. Main center H2, font size-nya 48 pixel. Bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian pada bagian bawah itu ada yang namanya kelas button yang namanya kelas more. Bisa kita lihat di sini menggunakan background warna putih. Bisa kita lihat di sini itu ada href lanjut kepada halaman selanjutnya, yaitu halaman about. Pada bagian about ini itu mencangkup, bisa kita lihat di HTML-nya, berisikan tentang data diri saya. Di sini terdapat tabel yang berisi hobi, kemudian ada pendidikan, kemudian ada pengalaman. Bisa kita lihat di sini ada about me menggunakan H2, kemudian ada paragraf P. Di sini CSS-nya, bisa kita lihat CSS dari about. Kita skip bagian menunya karena sudah dijelaskan. Bio container menggunakan flex bio containernya. Di sini bisa kita lihat bio. Kemudian di sini ada tabel, ada foto, bisa kita lihat. Kemudian ada tabelnya, di sini tabelnya. Pada bagian tabel ini saya menggunakan TD First Child, yang artinya pada bagian yang pertama itu akan selang-seling warnanya. Seperti di sini pada bagian tabel kedua, keempat, dan seterusnya itu menggunakan warna berbeda dari tabel yang 1, 3, dan seterusnya. Di dalam bagian pendidikan saya menggunakan list sebagai berikut. Nah, kita lanjut saja langsung ke bagian jadwal kuliah. Bisa kita lihat di sini pada bagian jadwal kuliah terdapat menggunakan border radius. Border radiusnya itu kita lihat di bagian pendidikan.
bagian pendidikan. Nah, ini HTML dari pendidikan. Di sini menggunakan hover agar tampilannya berwarna biru. Oh, ini jadwal kuliah. Nah, ini pantas. Nah, pada bagian HTML kuliah akan menampilkan jadwal tabel menggunakan border radius 10 pixel pada bagian sisi. Kemudian warna dari tag headnya itu kita gunakan linear gradient agar warnanya bergradasi. Kemudian menggunakan event, artinya tabel kedua, keempat, keenam dan seterusnya itu akan sedikit berwarna biru, dan tabel kolom baris yang pertama, ketiga dan keempat itu akan berwarna putih seperti berikut. Nah, kita lanjut kepada bagian pendidikan. Di sini saya menggunakan card. Bisa kita lihat di sini menggunakan card yang berisi pendidikan, kemudian sedikit pelatihan saya yang pernah saya lalui, dan lanjut kepada bagian aktivitas. Di sini aktivitas saya pernah mengikuti anggota Himatif. Pada bagian aktivitas, di sini bisa kita lihat menggunakan class section, class section, pengalaman organisasi menggunakan H2, kemudian list dari item. Di sini pertama ada item anggota Himatif, kemudian ada item FPR, Forum Pemuda Ras, menggunakan di sini bisa kita lihat pendidikan. Mohon maaf, tadi sedikit ada kendala karena aplikasi Bandicam yang saya gunakan itu limit 10 menit. Jadi kita lanjut ke bagian HTML kontak. Di sini bagian HTML kontak terdapat sedikit lemot ya guys. Pada bagian kontak di sini bisa kita lihat ada tag formulir yang tag form dengan kelas formulir yang berisikan tentang nama lengkap, label nama lengkap, kemudian ada input text, type text, ID nama, kemudian ada email seperti yang bisa kita lihat, ada email kemudian dengan label email, kemudian ada komentar dengan label komentar menggunakan text area seperti ini. Bisa kita lihat di sini ada stylenya, style kontak. Bisa kita lihat di sini style kontak, text area, width-nya bisa kita lihat seperti ini. Mungkin sekian sedikit website dari home, tampilan home, kemudian ada pelajaran lebih lanjut tentang saya yang berisikan tentang halaman about me, saya dan Nurenda, kemudian ada pendidikan dari SMP hingga universitas, kemudian ada jadwal kuliah saya dari hari Senin hingga hari Kamis, kemudian ada aktivitas yang sedang saya lalui, yaitu menjadi anggota Himatif divisi keilmuan, kemudian ada aktivitas, kemudian ada kontak, maksud saya ada kontak. Terdapat button di sini, kita bisa mengklik nama dan Nurenda, kemudian dan Gmail, dan bisa kita isi di sini. Seperti itu. Mungkin hanya sekian demonstrasi web kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.